Ini sama, gua kena trombofili, orang datang ke situ ya berobat banyak banget kan. Akhirnya gue mulai ada beban-beban seperti ini nikah sama orang Batak yang anaknya. Hai, ketemu lagi sama gue Intan. Selamat sore dari sini. Buat kalian pasti selamat pagi, udah pada bangun atau belum? Hari ini gue kondisinya kurang begitu baik karena gue agak sedikit batuk. Dan tadi pagi gue baru bangun kan. Biasa kan kegiatan gue kan gue udah bilang sama kalian kan, peluk-peluk, cium-cium itu suami ya kan. Selamat pagi istriku, selamat pagi. So everything is okay. 5 minutes later, pas gue lagi duduk di sini ya kan, kecengklak dong leher gue kan, nangis ya jadinya ya kan. Dan tadi gue meringkuk kesakitan. Ini gue udah makan painkiller, tapi nggak apa-apa. Suami gue tadi ngurusin gue, air betapnya disiapin yang panas, diurut-urut, dikompres-kompres sama dia ya kan. Dia masak sandwich, suapin gue. Begitu kalau suami baik, istrinya sakit kan diurusin kan. Makanya kalian semua cari suami itu yang baik ya, biar kalian diurus waktu sakit juga kan. Oke, sebelum gue memulai pembicaraan gue, tema gue, topik gue kali ini, gue minta kalian semuanya dengar baik-baik supaya ini adalah pengetahuan yang terjadi sama gue, supaya ini tidak terjadi sama kalian juga ya kan. Subscribe, like, and comment, and welcome para new subscribers ya kan. Jangan pingsan, jangan serangan jantung ya kan, jangan, aduh pokoknya jangan yang aneh-aneh ya kan. Kalau dengerin gue ngomong emang kadang-kadang gue suka meledak gitu kayak petasan ya kan. Oke, gue mau langsung aja, siapin ya, dengerin baik-baik. Gue ini punya orang tua dimana nyokap gue adalah pernah pengidap penyakit tumor. Tumornya itu ganas guys. Dia udah 3 kali diangkat peranakannya, diangkat itu tumornya, tumbuh lagi dalam jangka 1 tahun. Oke, terakhir tumornya itu 1 tahun tumbuh itu sampai gede banget, dan dia tumor itu bersikap ganas gitu kan. Dalam dunia kedokteran kan biasanya penyakit itu nurun ke anak perempuannya ya kan, ke anaknya dia turun gitu kan. Akhirnya nyokap gue di kemoterapi, diangkat peranakannya. Makanya pada saat dia umur 25 tahun melahirkan gue, peranakannya diangkat. Makanya gue gak punya adik lagi ya kan. Oke. Dan setelah kejadian itu, pada saat gue umur 20 tahun, gue merasakan ada yang sesuatu aneh di perut gue, perut bagian bawah sini nih guys. Au, sakit guys, perut gue sakit. Akhirnya gue bilang nyokap gue, mama, kok perut saya ini ada yang bisa digeser ke kiri ke kanan ya, ke kiri ke kanan, itu kayak ada buletan setengah semangka yang kecil segini bisa digeser ke kiri ke kanan gitu kan. Akhirnya nyokap gue bawa ke dokter, itu di USG. Dipikirnya gue hamil gigi lo ya kan. Gigi lu hamil sama siapa, orang masih perawan tinting. Akhirnya dokter surprise, kaget, shock. Dokter bilang ada kista dalam perut gue. Itu pada saat gue diambil tindakan, itu gue dioperasi. Kebetulan kistanya itu ada di bagian indung telur ya kan. Mulai perempuan kan begini ya rahimnya ya kan. Itu ada di sebelah kiri gue, dan itu sudah merusak bagian kiri gue. Dokter menganjurkan untuk dipotong, makanya gue tinggal 1 ceritanya, sebelah kanan doang. Nah, untungnya gue gak bersikap kayak nyokap gue yang ganas. Gue gak ganas. Setelah itu diangkat ya kan, dokter waktu itu bilang depan nyokap gue, tolong si Intan ini kalau ada jodohnya cepet aja dinikahin. Takutnya nanti ini anak nggak bisa punya anak ibu tidak bisa punya anak lagi karena indung telur cuma 1, katanya kayak gitu. Itulah keputusan gue kenapa gue nikah umur 22 tahun, karena waktu itu gue takut namanya nggak bisa punya anak ya kan. Siapa sih yang nggak mau punya anak kan, apalagi untuk hari tua kita ya kan. Tapi kan setiap orang keputusannya beda-beda, ya sudahlah, tidak apa-apa. Waktu itu gue pengen banget namanya gue punya anak, sakit guys. Akhirnya pada saat gue menikah dengan mantan suami gue, akhirnya gue tuh hamil dong ya kan. Bahagia banget, seneng banget, rasanya berbunga-bunga ya kan. Gue udah excited banget. Gue beli susu Enmam, gue beli vitamin, gue semuanya udah seneng banget. Rajin dong gue yang namanya jaga kesehatan gitu ya. Pas trimester, pada bulan kedua gue cek lagi ke dokter ya kan. Pas gue cek ke dokter, kaget lah gue sama dokter gue, itu namanya dokter Adi. Dokter mengatakan sama gue janinnya tidak berkembang dan harus dikuret karena ini janinnya sebenarnya sudah ada, tidak ada detak jantungnya. Gue berpikir
gue harus dikuret, berarti akhirnya gue keguguran ya. Itu nggak pakai gejala guys, nggak ada sakit perut, nggak ada yang namanya flek gitu kan. Oke, janinnya nggak berkembang gitu aja. Nah inilah yang akan gue kasih tahu sama kalian, hati-hati. Pada saat gue keguguran pertama kali itu, gue ke dokter, semuanya dicek, janinnya dicek, air kencing gue dicek, darah gue dicek, babynya dicek, semuanya dicek. Dokternya bilang nggak ada masalah, itu baik-baik aja. Ya sudah, akhirnya karena kalau orang yang nggak paham ya, orang yang nggak paham itu akan bilang itu katanya kecapean, lemah kandungan. Guys, Tuhan tidak pernah menciptakan orang dengan setengah-setengah. Tuhan menciptakan manusia itu dengan yang namanya sempurna. Kenapa ada yang cacat, kenapa ada yang buta, kenapa kakinya ada yang satu gitu kan? Itu bukan karena Tuhan menciptakan seperti itu. Pada saat kita sedang hamil itu mungkin kita kena virus, itu mungkin tokso sehingga anaknya tidak keluar yang namanya sempurna. Ya, jangan salahin Tuhan. Kenapa misalnya anak gue kok kakinya cuma satu, ini ya satu, jangan. Nanti gue kasih solusinya sama kalian juga. Nah setelah itu gue 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian gue hamil lagi yang kedua. Tuh gue bayangin, akhirnya kesedihan gue itu kan, ya sudahlah, akhirnya Tuhan ganti lagi, gue dikasih baby lagi. Di kehamilan kedua ini, karena dokternya bilang itu nggak ada masalah gitu, jadinya kan gue balik lagi ke dokter gue yang gue bilang itu kan. Sama lagi kejadiannya, di 8 minggu janinnya itu tidak berkembang lagi guys, keguguran lagi, gue dikuret lagi. Padahal kan gue 2 bulan sebelumnya kan gue baru dikuret kan, 2 bulan berikutnya baru jangka 2 bulan gue udah hamil lagi ya kan. Jadi pada saat dikuret sama itu dokter, gue tuh masih merasakan seret gitu kan, gue masih merasakan sampai dokternya gue bilang, dokter sakit. Akhirnya gue dibius lagi, yang akhirnya gue tertidur. Itu keguguran gue yang kedua. Itu rasanya sedih banget, sakit banget, kecewa, campur aduk ya. Kayaknya pengen nyalahin Tuhan, pengen ini, pengen itu ya kan. Itu menyedihkan banget buat gue, sampai gue berpikir gue takut hamil lagi. What's wrong with me? Ada apa sih dengan gue? Kok orang-orang enak banget sih bunting-bunting? Makanya gue gak suka sama orang yang bunting-bunting, main aborsi. Lu pikir ya udah dikasih kepercayaan sama Tuhan, lu main aborsi aja, main buang-buang anak. Keren banget kali lu. Gak boleh kayak gitu, dosa. Banyak jutaan orang pengen hamil, tau gak? Apalagi kayak gue kasusnya. Gue belum kasih tahu kalian gimana waktu gue hamil. Jadi gue untuk mempersingkat cerita kasus gue ini, kalau kalian kenal Asanti, artis kita, suaminya Anang, itu gue ini sama, gue kena trombofilia. Tapi gue belum tahu gue trombofilia. Pas gue keguguran kedua kali, akhirnya gue malah dicek lagi, janin, air kencing, darah, semua dicek lagi. Dokternya yang sama mengatakan, akhirnya katanya gue kena toksoplasma, katanya kayak gitu kan. Akhirnya kan karena gue orang awam, gue nggak ngerti, ya sudahlah, gue kena tokso. Akhirnya mantan suami gue itu kita cari tokso itu apa, kita pelajarin sampai kita menemukan satu yang namanya profesor di daerah Bogor. Gue lupa nama profesornya. Dia ahli bagian yang namanya toksoplasma. Dia bisa menyembuhkan toksoplasma itu karena dari pengalaman dia, istrinya keguguran 7 kali. Banyak banget orang datang ke situ ya, berobat banyak banget. Akhirnya gue, lo tau gak, karena gue berpikir gue kena tokso, akhirnya kan gue berobatnya tokso kan. Itu gue berobat 1 tahun guys, asal lo tahu, 1 tahun. Dan itu setiap bulan gue harus minum herbal yang dia buat gitu. Herbalnya itu diminum setelah lu bangun tidur, dan lu harus puasa 1 jam, gak boleh makan apa-apa. Dan lu bayangin gak, 1 tahun gue melakukan kayak gitu demi gue untuk dapat anak. Kebetulan mantan suami gue itu adalah anak satu-satunya dari keluarganya yang laki-laki ya. Lo tahu kan kalau orang Batak kan, kalau misalnya laki-laki itu penting banget. Siapa yang nanti, kalau dia kan penerus marga, kalau misalnya gue nggak bisa memberi anak kan, misalnya gue nggak bisa meneruskan nama marganya dia kan. Akhirnya gue mulai ada beban seperti itu juga dalam hati gue. Ya ampun, itu menyedihkan banget ya kan. Akhirnya bentar, ada suami gue minta rokok kan. What do you want?
Oh, dia mau sigaret, kasih ya kan? Yeah, thank you. This is so The yellow, cool. yellow What light. do you want? Yellow light. Oh, oke. Okay, thank you. Iya, 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 iya. Hey, the light is good. Iya. Okay. Iklan dulu guys. Mister Suami minta rokok ya kan? Ya udah kasih aja. Akhirnya lu bayangin dengan beban mental seperti itu, gua katanya harus punya anak, kalau enggak nanti gue dibuang katanya. Gua itu kalau gue cerita itu gue sedih. Gua berusaha untuk tidak mau nangis ya. Tuh kan gue gitu aja gue mau nangis. Lu udah pernah keguguran gitu, lu nikah sama orang Batak yang anaknya satu-satunya, yang lu dipus banget sama mertua lu untuk punya anak lagi, karena dia anak satu-satunya yang dia harus meneruskan marga ya kan. Akhirnya guys, pas hamil gue yang kedua kali gue keguguran, gue ngambil terapi 1 tahun, setiap pagi gue harus puasa 1 jam. Itu 1 bulan gue harus buang duit 1,5 juta untuk obat itu. Lu bayangin 1 tahun gue ngejalin kayak gitu. Tibalah sampai akhirnya setelah 1 tahun gue menunggu juga sangat-sangat menyakitkan guys. Gue bilangin sama kalian ya, para perempuan-perempuan yang pada punya anak, yang udah pada punya anak duluan ya, kalian kalau bertanya sama pasangan yang belum pernah punya anak, hati-hati. Oke? Gue pernah keguguran 2 kali, pada 1 tahun gue itu kosong, itu banyak banget pertanyaan seakan-akan tanpa mengerti perasaan gue. Kok belum punya anak sih? Oh, keguguran. Oh, ini apa namanya? Jangan-jangan gak subur lagi, begini lagi, begitu lagi. Guys, itu sangat-sangat menyakitkan. Hati-hati kalian sama orang kalau bertanya. Itu bener-bener nyakitin hati lo. Siapa sih yang gak mau punya anak? Siapa sih yang gak mau dikasih keturunan? Tapi dipertanyakan nanyanya enggak, nanya baik-baik sih mending. Nanyanya kayak nyir-nyir, apalagi di saat kondisi gue udah 2 kali keguguran. Gue lagi tahap pengen punya anak, gue dipus sama mantan mertua gue supaya gue cepet punya anak. Stres, lu bayangin, gue stres sampai gue 7 bulan dalam masa pengobatan itu gue tidak haid. Gue stres berat, jadi gue setiap mau haid gue harus ke dokter setiap bulan untuk minum obat supaya gue bisa haid. Lu bayangin, gue stres berat guys. Akhirnya setelah setahun gue minum obat itu, gue hamil. Nah pas hamil gue ganti dokter dong ya kan, gue ganti dokter, gue pergi ke Mayapada itu yang ada di Tangerang. Gue ceritain gue pernah hamil kedua kali, setiap 8 minggu bayinya mati, gue bilang gitu. Dokternya, nah ini yang gue bilang, kalian kalau misalnya mau pergi ke dokter, lihat dulu dokternya bener-bener cerdas apa enggak. Maaf, bukan gue mengecilkan dokter-dokter, karena memang gak semua dokter tahu kasus gue. Kenapa gue bisa ngomong begini? Profesor yang ngomong. Oke. Pada saat gue ketemu dokter itu, dokter bilang coba lu tes darah, dia bilang gitu. Pas gue udah tes darah hari itu juga yang gue hamil ketiga ini, gue tes darah itu hamil ketiga itu Zevanya yang keluar. Pas gue tes darah, dokternya bilang kaget, gila darah gue kental banget gitu kan. Intan, lu harus ke bagian dermatologi sekarang. Lu bayangin, sekarang, jangan tunggu. Semakin lu lama-lama menunggu, anak lu tuh akan mati. Jadi gini guys, darah gue ini mengental pada saat ada janin dalam perut gue. Janin perut gue ini kan minta makan kan. Nah, antibodi gue berpikir kalau misalnya janin itu adalah musuhnya dia. Jadi dia membekukan darahnya. Itu kata profesor gue ya. Sehingga asupan makanan yang gue makan, si janinnya itu kan dibukukan di sini kan, pas pembuluh antara ibu dan anak kan. Jadi pada saat dia membukukan darah, si anak-anak gue yang keguguran itu kelaparan, tidak berkembang dan mati. Itulah kasusnya Asanti sama. Kan gak ada yang menjelaskan gue seperti itu. Dokter bilang gue tokso. Akhirnya gue berobat 1 tahun, puasa 1 tahun. Ternyata gue bukan tokso guys. Lu hati-hati dalam membeli dokter juga, lu mendingan hati-hati. Akhirnya dokter gue yang baru ini bilang, Intan lu harus cepet-cepet ke dokter hematologi sekarang juga. Ini saya kasih schedule buat kamu ketemu dokter hematologi. Dokter hematologi yang di rumah sakit Mayapada itu ternyata lagi liburan ke Bali. Lu bayangin kan, gue jantungan rasanya lagi ke Bali, dan gue harus nunggu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, sedangkan gue akan dibilang kalau sehari lagi nunggu, anak gue udah kelaparan. Terus gue udah keguguran 2 kali. Terus mertua gue udah ngedorong gue katanya harus hamil. Akhirnya gue ngambil keputusan kita pergi ke Siloam. Ke Siloam kita bikin schedule untuk ketemu dokter dermatologi, bukan hematologi. Nah setelah gue ketemu hematologi, kita tuh gue diperiksa. Dokter hematologinya akhirnya mengatakan gini sama gue, jelas ya, padahal itu Siloam punya.
Langsung aja ibu ketemu sama guru saya, dia bilang. Guru dalam hati kecil gue, apaan nih? Guru, siapa gurunya? Apa dokter? Profesor Karmel Tambunan, dia bilang gitu. Dia ahli bagian darah di Indonesia ini, dia bilang. Akhirnya nggak pakai basa-basi busuk guys, gue langsung yang namanya gue kita telepon itu dokter hematologi yang ada, kita cari di mana-mana. Dia banyak praktek di rumah sakit besar, lo bayangin, RSP apa namanya, rumah sakit Cikini, rumah sakitnya yang gede-gede. Kita dapatnya akhirnya yang di Cikini dokter itu, schedule-nya ada untuk besok. Pada saat gue telepon, ya kan udah nelponnya susah, gue jantungan, katanya harus nggak udah mulai kelaparan, gue kan jadinya kan panik kan. Akhirnya gue telepon, akhirnya diangkat, puji Tuhan telepon gue tuh diangkat ya kan. Pada saat itu diangkat dia bilang, iya ini kita ada dokter Karmel Tambunan ini ada schedule hari ini, dia bilang. Tapi sorry ya, kita nggak bisa masukin ibu ke dalam schedule untuk hari ini, untuk minggu depan aja katanya. Karena hari ini pasiennya sudah 100, karena prof ini hanya menerima 100 per hari. Ini profesor udah tua banget guys. Gue akhirnya kan nangis kan, gue bilang, sus gue minta ampun di kaki lu ya, gue minta tolong di kaki lu, tolong masukin gue yang ke 101, gue bilang gitu. Nggak bisa, ini soalnya pak dokter profnya maunya 100 doang orangnya. Kan akhirnya gue kan jadi sebagai, karena gue panik kan, gue ketakutan, akhirnya gue bilang, kalau terjadi apa-apa sama anak gue, calon anak gue keguguran lagi untuk yang ketiga kalinya, sampai mati pun gue akan menyalahkan lu, gue bilang gitu kan. Akhirnya singkat kata dia akhirnya menerima gue untuk pasien ke 101. Saking excitednya kan gue datang gitu ya, namanya dari jam 11 kan dibuka jam 11, tau-taunya gue dipanggil jam 8 malam, lu bayangin. Gue 101 kan, begitu gue masuk ke daerah hematologi, jantung gue mau copot. Gue pikir hematologi itu apa gitu kan, hematologi itu adalah bagian darah. Jadi pasien ke sana serem-serem kan. Gue ketemu ibu sakit apa, badan saya tidak bisa membuat darah merah. Lu bayangin mana badan nggak bisa nggak bisa membuat darah merah sendiri. Sakit apa ada anak gadis sakit lupus. Lu tahu lupus kan, yang menyerang, antibodinya menyerang badan dia sendiri kan. Yang ini gagal ginjal, yang ini leukemia. Leukemia kan kanker darah. Itu membuat gue saat itu drop. Serem lah gue ketemu orang yang sakit-sakit begitu kan, kita ngeri-ngeri banget kan. Akhirnya gue ketemu sama prof itu, kita ngobrol, profnya santai banget. Coba kamu cek lagi, gue suruh cek lagi, bener darah gue kental. Itu menyebabkan si janin itu tidak bisa makan. Akhirnya Prof Karmel Tambunan ngasih gue 3 pilihan. Lu mau 3 pilihan Intan, obat luar negeri, atau obat yang sedang-sedang saja, atau obat yang murah, dia bilang kayak gitu. Apa nih Prof? Lu harus suntik perut lu, karena kalau dikasih askardia pengencer darah ini nggak cukup, karena ketegantalan tubuh lu sangat-sangat tinggi, dia bilang. Singkat cerita akhirnya gue mengambil obat yang ada di tengah-tengah saat itu. Yang obat tengah-tengah itu saat itu kalau nggak salah 1 hari gue suruh suntik, karena gue kental banget, gue kalau yang mahal kayak punya Asanti ya, satu Asanti itu kali suntik mungkin 1 juta ya. Karena gue ngambil obatnya itu yang ada di gue ngambil yang di kelas 3. Gue ngambil di kelas 3 ya. Pada saat gue ngambil yang kelas 3 itu sebenarnya sama-sama bagus obatnya, cuman perbedaannya adalah pengorbanan. Maksudnya apa pengorbanan? Kalau yang kelas 1 ini Intan lu tinggal 1 kali suntik selesai. Tapi kalau misalnya obat yang nomor 3 ini juga bagus, tapi lu harus 3 kali suntik. Bayangin loh guys, lu mau suntik darah aja takut gitu kan. Lu mau diambil darahnya aja takut, dan lu harus suntik perut lu. Tapi kan the power of love ya kan. Akhirnya gue ambil yang kelas 3. Lo kelas 3 nya juga gak kira-kira harganya. Kelas 3 nya aja sebulan bisa 5 jutaan 5 jutaan apa 6 jutaan, termasuk tes darah 2 minggu sekali, plus sama obat suntikan. Lo tau kan suntikan orang narkoba yang pakai putau gitu kan, itu kayak gitu suntikannya segini. Dan dokter prof itu nyuruh gue untuk suntik per 8 jam 1 hari. Jadinya gue suntik jam 6 pagi, jam 2 siang, sama jam 10 malam. Itu tidak boleh telat. Gue langsung masuk under kontrolnya prof gue. Dan itu gue lakuin guys, dari si Jevanya itu umur 1 bulan sampai si Jevanya itu umur 9 bulan, gue disuntik supaya anak gue itu kuat. Sampai akhirnya emang anak itu memang dia grow ya, dia tumbuh, si Jevanya itu memang tumbuh. Sampai akhirnya
si Jevanya itu mau gue lahirin. Ibu-ibu yang punya pengentalan darah kayak gue, pengentalan darah kayak gini, dia tidak boleh melahirkan normal karena profnya atau dokter kandungan tidak mengambil resiko takut terjadi yang namanya pendarahan. Jadinya waktu pertama kali ini pengalaman gue mau dioperasi, misalnya besok gue mau dioperasikan, gue bawa alat kayak komputer kayak gini tuh, gue bawa ke kamar mandi karena kan itu harus nempel sama gue terus karena pada saat gue 3 hari sebelum melahirkan Jevanya, dosis gue mulai dikurangin nih. Dosis gue dikurangin karena kan pada saat di black takutnya cair banget pendarahan kan, jadi gue harus dikurangin. Jadi gue bawa itu komputer itu kan. Dalam satu malam itu kita di dropin itu obat pengentalan darah gue. Udah minum obat pengentalan darah plus minum suntik juga 3 kali sehari. 3 kali sehari per 8 jam. Akhirnya lahirlah itu samanya anaknya si Max. Jadi gue bilang sama kalian ya, Profi jelas ngomong kayak gini, Intan, tidak semua dokter kandungan mengerti kasus kamu karena ini baru banget booming. Kalau zaman dulu katanya orang dokter mengatakan, oh ini lemah kandungan, oh ini karena kecapean. Prof bilang nggak ada yang namanya kecapean atau lemah kandungan. Kandungan diciptakan sama Tuhan itu kuat. Kalau terjadi keguguran pasti karena ada salahnya. Nggak ada orang kena flu tiba-tiba cuman nggak karena ya gue kena flu ya kena flu doang, nggak kenapa-napa. Gue nggak kena hujan, gue nggak kena terinfeksi sama orang flu, atau gue tidurnya padahal gue cukup gitu. Nggak ada. Lu badan lu gatal karena digigit nyamuk, iya kan? Hidung lu gatal mungkin karena lu mau flu. Lu batuk mungkin karena lu banyak minum es, kan gitu kan? Nggak ada. Setiap ada sesuatu itu pasti ada sebabnya, oke? Itu kata prof gue. Akhirnya gue percaya yang namanya kalian itu pesan buat kalian semua, buat calon-calon ibu atau ibu-ibu yang pernah kasus kayak gue keguguran, kalian harus cari dokter yang sangat-sangat berpengalaman. Dan yang kedua, mungkin aja kasusnya sama kayak gue, pengentalan darah. Ya, kalau memang kalian kena pengentalan darah, ciri-cirinya janin tidak berkembang. Ya, janin nggak mau berkembang karena janinnya kelaparan, mati. Si ibunya darahnya terlalu kental gitu. Sampai anak gue yang kedua ini si Max dilahirin, pas gue tahu gue hamil gitu kan, gue langsung gue bilang gue terbuka sama suami gue, kan udah mulai gelap guys, aduh leher gue sakit. Gue kan bilang sama suami gue, gue punya riwayat kayak gini. Akhirnya gue pergi, waktu itu suami gue di Malaysia ya, gue pergi ke dokter, langsung disuntik juga. Jadi satu hari itu kan 3 kali, sebulan 90 kali, setahun itu sampai 1000 suntikan gue suntikin ke perut gue loh, untuk mempertahankan Jevanya sama Maximilian. Waktu gue jadi setiap gue mau travel gitu, gue seminggu sekali kan gue travel ya, dari Indonesia ke Malaysia. Di Malaysia gue minggu depannya gue balik lagi ke Indonesia. Nah, membawanya hamil gitu kan, itu sampai 7 bulan gue baru berhenti travel karena perut gue udah gede banget, nggak bisa yang namanya pakai seat belt, nggak bisa lagi gue terbang. Itu suami gue yang suntikin guys, disuntikin awal-awal 1 sampai 3 bulan, sampai 4 bulan suami gue yang suntikin setiap hari kan. Kalau dia nya nggak ada, gue di Indonesia ya gue suntik sendiri lah. Cuman kendalanya itu yang sangat menyedihkan itu, tau nggak apa? Di saat janinnya itu sudah besar, kan 4 bulan itu dia sudah mulai bergerak gitu kan, 5 bulan kan sudah mulai ada berbentuk, kita kan mulai besar kan. Semakin perut lu membesar itu semakin sangat menyakitkan. Karena kan kalau misalnya anggapnya ini perut kan, ini perut udah keras kan 9 bulan kan. Jadi lu kalau misalnya belum keras kan, ini masih bisa dicubit, lu suntik gitu kan. Karena bolehnya disuntik itu di bagian ini, misalnya pusar lo nih, pusar. Hanya ada 2 jari setelah pusar, 2 jari sini, 2 jari sini tuh, bolehnya begini, ini pusarnya kan. Jadi perut gue ini udah hitam guys, hitam itu tekbalnya itu keras, udah kayak kulit sapi itu keras. Ya bagaimana sih? Misalnya lu suntik hari ini, pagi ini di sini, ya kan? Dia kan langsung bengkak kan. Nanti siang di sini, sore di sini, besok kan kesini lagi, nggak mungkin di sini lagi kan. Jadinya kan hitam, bener-bener hitam kayak kebo. Jadinya tuh kan di sini, aduh hitam keras lagi itunya. Pas mau 7 bulan ke atas, lu mau cubit kan nggak bisa karena kan udah kenceng kan dia kan. Pada saat lu suntik dia darahnya tuh kadang-kadang ngucur lagi keluar. Itulah pengalaman gue yang dalam memperjuangkan anak-anak gue supaya mereka itu hidup. Gue bayangin, karena gue pengen banget namanya gue pengen punya anak gitu kan. Guys, gue bilangin sama kalian semua, itu tidak menyenangkan. Keguguran 2 kali ya kan, belum lagi orang-orang kan nanyanya kan,
Masa belum hamil sih, beginilah begitu, belum lagi ketemu mertua yang nyir-nyiri gitu kan. Terus lu begitu lu tahu lu hamil, lu harus disuntik. Itu ada kadang-kadang di pikiran gue tuh kan ya, ih enak banget sih dia buntingnya, pergi ke bidan langsung sembuh gitu. Bidan minum obat doang ya 30.000 sehat anaknya kan. Gue 1 bulan itu 6 juta 1 bulan untuk Zevanya kan. Max itu lahirnya setelah 5 tahun kemudian. Obatnya kan udah harganya udah beda lagi, ya kan. Kalau Max mungkin 10 jutaan 1 bulan itu obatnya dia. Obat pengentalan darahnya dia doang gitu. Iya, di Max itu mungkin 10 jutaan. Jadi memang nggak menyenangkan ya hamil. Yang penting gini deh, yang penting gue waktu itu punya anak aja. Yang penting anak gue sehat, anak gue sempurna, itu aja yang gue pikirin. Memang kalau memikirkan kalkulator harganya itu memang sangat gila ya kan. Itulah yang membuat gue kadang-kadang sangat-sangat marah yang denger orang yang namanya aborsi. Buang anaknya ditelantarin, anaknya gini, anaknya gitu. Gue marah banget. Gue punya anak itu 1000 suntikan masih gue suntikin di perut gue. Sakitnya, darahnya ngucur. Telat sedikit anak gue mati kelaparan. Dan gue 2 minggu sekali harus tes darah. Belum itu tes darahnya ke hematologi ya. Kalau lain lagi sebulan sekali itu ke dokter kandungan gitu. Itu perjuangan gue. Terus lihat orang yang pada bunting-bunting gitu main buang-buang anaknya. Mati aja mendingan lu kan. Dikit gue kesel, aborsi sana aborsi ini. Makanya lu jangan sembarang ngesek supaya lu jangan buang-buang anak kan. Bikin orang emosi aja ya kan. Tuh kan gue jadi kesel. Ini udah agak gelap nih guys. Jadi itulah pengalaman gue yang masih gue ceritain sama kalian. Buat kalian calon-calon ibu-ibu yang mau punya anak, ada kalanya kalian sebelum menikah itu tes yang namanya kalian punya pengentalan darah atau enggak, yang sebenarnya keguguran kan. Yang kedua kali lagi, lu sebelum hamil, memang kan di sini di Amerika juga dianjurkan sebelum lu hamil, pada saat lu pranikah, lu mau menikah, lu harus ngecek lu punya tokso apa enggak. Kalau punya tokso, at least lu bisa namanya terapi dulu supaya lu menyembuhkan. Kalau lu punya tokso, ya misalnya lu punya riwayat tokso, lu hamil, anaknya kan keluar cacat, yang sumbing lah, yang kakinya nggak ada lah, yang tangannya apalah, yang nggak ada tempurung kepalanya kan, katanya kayak gitu. Mendingan lu cek sekarang sebelum nanti lu punya anak. Dan yang ketiga, cari dokter yang bener-bener berpengalaman. Nggak semua dokter mengerti kasus gua. Kalau seandainya gua masuk ke dokter yang bener-bener saat itu mengerti, gua nggak akan keguguran 2 kali, ya kan. Dan yang ketiga juga, yang keempat, gua mau bilang sama kalian, setiap pengorbanan itu membuahkan hasil. Jangan pernah takut. Selain kalau kalian mau mencoba, pasti ada jalan keluar yang dikasih sama Tuhan. Buktinya anak gue Zevanya, anak gue Maximilian itu sehat. Cuman ya itu pengorbanan gue itu harus segitunya ya, 1000 suntikan yang gue suntikin supaya anak-anak gue ini bisa tumbuh, growing gitu ceritanya. Dan buat kalian semua para calon-calon ibu-ibu dan ibu-ibu yang pernah sekasus sama gue, don't give up. Gue pernah menjalani itu. Sekarang anak gue udah 11 tahun, yang 6 tahun, ya mudah-mudahan sehat. Kata profnya, kabar baiknya sih ya, anak yang seperti itu adalah anak yang lahir dari ibu-ibu yang punya pengentalan darah. Katanya IQ-nya lebih pintar dari anak-anak normal karena disuntikin langsung ke ininya, ke janinnya, bukan ke janin ya, ke rumahnya dia gitu. So, dan buat kalian semua perempuan-perempuan ya, kalau kalian melihat pasangan belum pada udah pada merit kan, dan gue juga bilang sama kalian, buat kalian yang ngelihat, kalau misalnya kalian ngelihat orang yang baru menikah belum punya anak, atau orang yang sudah punya anak, yang udah menikah 5 tahun 10 tahun belum punya anak juga, jangan singgung perasaannya. Kalau emang kalian mau ngasih solusi, misalnya di sana ada yang bagus loh kayak gitu kan, sampaikanlah dengan yang baik, karena itu sangat menyakitkan guys ngomong kayak begitu guys. Sorry kepotong-potong ya, anak gue rese tadi, bolak-balik pengen gue tamparin rasanya. Iya, buat kalian juga kalau misalnya ketemu kasus-kasus, misalnya ada orang yang udah menikah belum punya anak atau bertahun-tahun belum punya anak, nanyanya baik-baik, jangan songong nanyanya, itu nyakitin. Gue pernah 1 tahun yang keguguran 2 kali 1 tahun gue nggak isi-isi. Kok belum hamil sih? Kok ini? Siapa sih yang nggak mau hamil? Semua orang juga pengen hamil. Nanyanya hati-hati, pelan-pelan, nyinggung perasaan, tau nggak? Iya kan?
Semua orang juga pengen hamil. Jangan mentang-mentang lu udah pada punya anak, udah pada hamil kayak gue sombong. Gue udah pada hamil, udah punya anak. Emang kayak lu. Itu nyakitin banget lu, kata-kata lu itu bisa membunuh seseorang, tau gak lu? Jangan pernah nanya kayak begitu sama orang. Kalaupun lu misalnya mau ngasih solusi, kalau contohnya seperti ini. Misalnya lu nanya kayak gue, anak lo udah berapa? Misalnya kan gue nggak tahu kan. Oh, anak gue belum punya anak. Oh, misalnya kayak gitu. Berapa tahun nikah? Misalnya dibilang iya gue 5 tahun saya belum punya anak. Temen gue ada yang kayak gini-gini kayak gitu. Lu ngasih solusi bukannya lu nyir-nyir. Kayak gue nih, waktu itu gue punya temen gue, di situ ada temen gue di Qatar ada yang belum punya anak gitu. Gue ngomongnya gini, beb, gue dapat informasi temen gue yang ini kemarin dia pakai bayi tabung, keluar anaknya 2 loh. Cobain aja di rumah sakit yang ini gitu, supaya nanti lu punya anak, ya kan? Kalau dia berhasil pasti lu berhasil. Lu ngasih tahu jalan sambil memperkuat jantungnya dia, memperkuat semangatnya dia. Jangan lo tanya yang nyakitin hati, itu namanya menyebalkan, gak punya perasaan gitu kan. Jadi emosi kan gue kan. Jadi tanyanya baik-baik ya guys. Dan buat kalian semuanya yang para pejuang-pejuang jadi ibu-ibu, tes yang gue bilang itu, tes tokso, tes kesehatan, tes segala-galanya. Oh ya, pada saat si Max itu umur 2 tahun, 2 bulan di perut gue tes Max itu, tes janin gue Max itu 2 bulan, gue tes dia supaya mengetahui dia itu idiot atau enggak. Kan udah ada tesnya kan waktu itu kan. Jadinya waktu itu Jerry punya pengalaman di mana anak pertamanya dia itu ada kekurangan dan dia dan anak itu diaborsi karena memang kata dokter punya pilihan mau diaborsi mau digedein katanya gitu. Jadinya kalau kalian benar-benar pengen punya anak, lo boleh tuh pas udah hamil nanti lo tes tuh anak ini ada sindromnya atau enggak. Yang kedua, tes tokso juga, takutnya lu punya tokso anaknya nanti keluarnya nggak sempurna. Yang ketiga, tes juga lu punya pengentalan apa darah apa enggak daripada keguguran kayak gue kan. Tapi semoga ya semuanya kalian sehat-sehat saja, tidak kasus seperti gue yang hamilnya gampang ya kan. Dan buat kalian yang hamilnya gampang main buang-buang anak, gue sumpahin lu masuk neraka paling jahanam. Apapun alasan lu nggak masuk akal buat gue, karena nggak punya inilah, nggak punya bapak lah, inilah. Ngapain lu berbuat kalau emang lu nggak bisa nyenggerin anaknya? Emosi kan gue jadinya kan. Ya udah gitu aja informasi dari gue. Udah gelap di sini ya kan, gue just sampai kelihatan. Tapi seru. Semoga ini bermanfaat buat kalian, ini informasi buat kalian. Dan selamat malam dari gue, selamat pagi buat kalian. Dan buat para pejuang-pejuang cinta bule, tadi gue udah berdoa, tadi malam gue udah berdoa buat kalian. Semoga hubungan kalian semakin kuat ya kan. Salam sejahtera buat kalian semua. Dan makasih buat untuk dengerin cuap-cuap gue. Kalau kalian mau DM langsung aja masuk ke Intan Kurkowski. Kalau gue ada waktu langsung gue bales. Kalau misalnya gue sibuk mohon maaf. Oke? Bye bye. Mwah.